Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil. Mabadu, alhamdulillah wa sekalian, di subuh pagi ini insyaallah kita mulai mengkaji ilmu fikih muqaran ya, atau muqaranah, perbandingan dari kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Ibnu Rushd ya Al-Qurtubi. Dan ilmu ini penting ya untuk mengetahui perbedaan pendapat ya atau khilaf ya di dalam ilmu fikih dan memahami dalil-dalilnya ya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan intinya ya, di sini kita beri sedikit mukadimah ya tentang Ibnu Rushd ya Al-Qurtubi, penulis dari kitab ini. Nama beliau itu adalah Abul Walid ya, Muhammad Ibnu Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Ya, beliau seorang qadhi ya, juga ahli fikih di mazhab Maliki. Ya, yang disebut ya dengan Ibnu Rushd Al-Hafid ya. Ini untuk membedakan dengan kakeknya karena mirip ya penyebutannya Ibnu Rushd juga ya. Al-Qurtubi, kemudian namanya juga sama ya, Muhammad bin Ahmad ya kakeknya itu. Ya, untuk membedakannya biasanya kalau Ibnu Rushd penulis Bidayatul Mujtahid ini disebut dengan Al-Hafid ya, cucu. Sedangkan kakeknya ini berarti Ibnu Rushd Al-Jad ya, kakek. Walaupun keduanya sama-sama qadhi ya, sama-sama ahli di dalam ilmu fikih ya, bahkan kakeknya itu menjadi ulama yang cukup besar ya kedudukannya di dalam mazhab Maliki. Itu banyak kitab-kitab yang menjadi pegangan dalam mazhab Maliki itu ditulis oleh kakek beliau. Ya, hanya bedanya Ibnu Rushd Al-Qurtubi ini mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu filsafat, sehingga dia dikenal ahli ya di dalam ilmu filsafat. Bahkan orang-orang Barat juga berjasa ya kepada Ibnu Rushd berjasa ya kepada orang-orang Barat. Mereka bisa mempelajari filsafat Yunani itu berkat Ibnu Rushd Al-Qurtubi, karena beliau yang menjelaskan ya, mensyarah gitu, sehingga di ada dikenang gitu ya jejaknya itu. Kalau di Barat dikenal dengan Apesina gitu, Aperus gitu ya. Ibnu Rushd itu Al-Qurtubi itu. Beliau dilahirkan di Cordoba ya tahun 520 ya Hijriyah. Pelajar ilmu fikih, dan beliau menjadi istimewa dalam ilmu fikih itu ya, dengar hadis dan juga ahli dalam ilmu kedokteran.
Ya, lalu mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat sampai dia dikenal sebagai filosof ya, failasuf. Yud'a bil failasuf. Unia bikalam Aristo ya, dia sangat memberi perhatian kepada perkataan Aristoteles ya, wazada alaih, dan juga menambahkan ya. Nah, ini yang menceritakan tentang biografi beliau ya, di antara ulama yang mengatakan walam yan bil Andalus mislahu ya, tidak tumbuh di Andalusia itu yang semisal dengannya kamalan ya, kesempurnaan, wa ilman wa fadlan ya, keutamaan. Wa kana ala syarafi asyadun nasi tawaduan. Meski dia banyak kemuliaan, dia sangat tawadu ya. Wa unia bil ilmi min sigorihi ya, dia memberi perhatian kepada ilmu dari sejak kecilnya, hatta hukiya annahu lam yada an-nazar ya, sampai diceritakan ya, dia itu tidak meninggalkan ya an-nazar ya, penelitian, walal qiraah, dan juga membaca ya, apa namanya, termasuk ya artinya sibuk dengan ilmu ya, baik dengan menelaah, menulis ya, mengajar ya, dan sebagainya. Ya, kecuali ada 2 malam saja ya, ada 2 malam yang beliau tidak sibuk dengan ilmu, yaitu ya ila lailata wafati abihi wa lailata binaihi ala ahlihi. Hanya 2 malam saja beliau tidak sibuk dengan ilmu, yaitu malam ketika wafat ayahnya ya, dan malam pengantinnya. Hanya 2 itu saja. Sedangkan malam-malam yang lain ya diisi dengan kesibukan ilmu. Wah, ini yang harus menjadi teladan ya kita, apa namanya, contoh. Wa annahu sawada fi ma sannafa wa qayyada wa allafa ya, itu hazaba ya, dia banyak menulis ya, baik itu apa, meringkas ya, nahwan min asyrati alaf waraqah, sekitar 1.000 apa namanya, 10.000 ya kertas ya, halaman yang dia tulis. Ya, beliau juga menjadi qadi ya di Isbiliah ya, kemudian Cordoba ya, hamidat siratuhu ya. Jadi ini banyak yang menunjukkan kelebihan beliau ya, baik dari segi akhlak, dari segi ilmu ya, ilmu nakal dan juga ilmu akal. Ya, watama karena minal fikil maliki ya, secara mazhab ya, beliau juga mazhab maliki ya, karena memang keluarga beliau keluarga ulama ya dalam mazhab maliki. Ya, tetapi nanti di kitab Bidayatul Mujtahid ini akan terlihat beliau menguasai berbagai mazhab ya, dan dalil-dalilnya ya, dan tujuan dari kitab ini adalah untuk membuka ya pintu ijtihad ya, agar eh, tidak tidak fanatik, tidak taklid buta, tapi mau gitu mempelajari dalil-dalil dari setiap pendapat dalam mazhab itu. Ya, dikatakan beliau ahli ya, baru afil fikhil muqaron ya. Ya, ahli di dalam fikih perbandingan. Wa yudkar anna mu'allafati syariyyah azam min ta'alifi fil hikmah wal falak wa tib. Disebutkan bahwa karya-karya beliau dalam ilmu syariah itu lebih besar daripada karya-karya beliau dalam hikmah. Hikmah di sini maksudnya filsafat ya. Ilmu juga ahli beliau dalam ilmu astronomi, dalam ilmu kedokteran. Ya, ilmu berat semua ini, tapi bisa dikuasai ya.
Ya, bal inna ba'dahum yaj'aluhu bi tabaqatil ula min fuqahil Andalus. Bahkan sebagian mereka menjadikan beliau di tabaqah yang pertama ya dari para ahli fikih Andalus. Dalam ilmu bahasa Arab juga beliau memiliki bagian yang cukup, yang memadai ya, banyak ya, hadzun wafir minha. Faqad hukiya anhu annahu kana, ya diceritakan beliau menghafal syair Abi Tamam. Syairnya Abi Tamam ada diwan ya, diwan Abi Tamam ada, dan Mutanabbi. Ya, walam yaksir ala dzalik, tidak terbatas pada itu, nama duriba bisa min fil falak wariyadiyat ya. Beliau juga punya peran dalam ilmu astronomi dan matematika. Dalam ilmu kedokteran juga menjadi imamnya ya. Ya, jadi wa kana yufza ila futiyahu fihi kama yufza ila futiyahu fil fikih. Ahli apa namanya, adalah ada punya memiliki kehebatan dalam fatwa, baik dalam fatwa fikih juga dalam fatwa ilmu kedokteran. Ya. Dalam ilmu filsafat juga menjadi imamnya. Gitu ya, berjasa besar dalam apa namanya, menyampaikan ilmu filsafat. Banyak ya karya-karya beliau ya dalam ilmu fikih ya, Kitab Bidayatul Mujtahid ini, dan juga beliau dalam ilmu usul fikih meringkas kitabnya Imam Al-Ghazali yaitu Al-Mustasfa ya, beliau ringkas yang dikenal dengan nama Ad-Daruri ya di ilmu usul fikih. Tapi kitab-kitabnya juga karya-karyanya eh, banyak dalam ilmu filsafat ya. Misalnya Talhis Sabsato ya, Talhis Kitab Jadal ya Aristoteles, Talhis Kitab Ilal wal Arad karya Jalinus ya. Terus juga membantai Imam Ghazali ya, Tahafutul Falasifah. Beliau bantah dengan kitab Tahafutut Tahafut ya, dan sebagainya dalam ilmu mantik ya. Terus juga beliau membahas tentang kaitan antara syariat dan ilmu filsafat yang beliau sebut dengan hikmah ya, dalam kitab Faslul Maqal wa Takrir ma baina syariah wal hikmah minal ittisal ya. Begitu. Nah, karena beliau itu cukup sibuk dengan ilmu filsafat, terkadang ada pandangan-pandangan yang kurang tepat ya dalam masalah akidah, dan itu tak para ulama itu mengakui ya kehebatan beliau dalam ilmu fikih, dalam apa namanya yang tadi disebutkan. Bahkan Imam Az-Zahabi juga dalam biografinya ya, Syiar Alam An-Nubala juga memuji ya, menyebut sebagai al-allamah, tidak membahas tentang kecacatannya ya. Itu menunjukkan beliau diakui sebagai ulama besar ya. Adapun kesalahan ya, misalnya kesalahan dalam akidah yang dipengaruhi oleh filsafat ya, itu mudah-mudahan sebagai istihad beliau yang keliru yang kemudian diampuni gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'dzur ya. Gitu. Kita mendoakan saja mudah-mudahan Allah mengampuni atas kesalahan istihadnya yang pengaruhi oleh filsafatnya itu ya. Tapi itu tidak apa namanya, tentu tidak mempengaruhi kebesaran ilmu fikih ya dari beliau. Itu, dan ini diakui kitab Bidayatul Mujtahid itu kitab yang bisa dikatakan kitab terbaik dalam bidang ilmu fikih perbandingan ini. Dan ini digunakan di banyak tempat, kitab Bidayatul Mujtahid, termasuk saya ketika jadi Libya juga
ini dijadikan panduan pembelajaran ya untuk perbandingan. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang kitab Bidayatul Mujtahid ya. Di dalam kitab fikih Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini, dzukira fihi asbabul hilaf wa ilalu wajhi. Disebutkan sebab-sebab perbedaan pendapat. Jadi kelebihan kitab ini selain menyebutkan perbedaan pendapat para ulama dalam berbagai permasalahan fikih, itu disebutkan sebab perbedaannya di mana, ya, letak perbedaannya. Ya, beliau mengemukakan dalil-dalilnya, kemudian cara memahami dalil yang berbeda, penerapan kaidahnya, ya, itu dijelaskan, ya, dalam memahami dalil-dalil itu. Sehingga sebenarnya kitab Bidayatul Mujtahid ini gagasan ya awalnya lebih kepada ilmu usul gitu ya, usul fikih. Jadi usul fikih yang diterapkan ke dalam permasalahan fikih gitu. Jadi melalui kitab Bidayatul Mujtahid ini kita bisa berlatih ya bagaimana menerapkan ilmu usul fikih ke dalam fikih. Ya, dan juga ilah ya, ilat-ilatnya, alasan hukum ya, dari berbagai wajah ya, dari berbagai bentuk istidlalnya. Wa aqwalu fuqaha'il ummati minas sahabati wa man ba'dahum ma bayani mustanadi kullin. Jadi menyebutkan pendapat para ahli fikih ya, dan menariknya pendapat para ahli fikih tidak hanya dari empat mazhab saja ya, tapi bahkan dari kalangan sahabat tabi'in ya disebutkan. Bahkan mazhab-mazhab yang sudah punah ya istilahnya itu, beliau juga nukil ya para ahli-ahli ijtihad itu. Karena mazhab itu khususnya di zaman tabi'in itu kan bermunculan ya banyak, lebih dari 4 ya. Nanti kita akan mengenal ulama-ulama mujtahid yang sering disebutkan dalam ketika membahas permasalahan fikih ya oleh Ibnu Rus ini. Tarjih ya, disertai dengan tarjih ya, memilih mana yang lebih kuat menurut pandangan beliau ya. Walaupun tidak di semua permasalahan ya, beliau sebutkan nanti di satu pembahasan tuh yang beliau tarjih, memilih mana yang lebih kuat, dianalisis, lalu pilih yang lebih kuatnya. Tapi kata beliau, sebenarnya saya ingin melakukan seperti ini dalam setiap permasalahan, tetapi itu membutuhkan waktu yang panjang, ya, sehingga akan membuat kitab ini menjadi sangat tebal, ya. Maka di banyak permasalahan beliau tidak mentarjih, tapi mengemukakan pendapat-pendapat dengan dalil-dalilnya, yaitu persilahkan kepada orang memilih mana ya dapat. Karena masalah tarjih itu juga bisa berbeda antara satu ulama dengan ulama lain ya, karena mazhab-mazhab itu juga mereka hasil tarjih di mazhab masing-masing. Ya, dan terkadang juga beliau karena beliau mazhab Maliki gitu ya, mazhabnya ya banyak menguatkan mazhab Malik, walaupun ada gitu yang tidak menguatkan mazhab Malik. Wabayanu sahih, dan menjelaskan yang sahihnya fahadhu fihi fi bahrin ujaz tatimil amwaj ya, beliau yang mendalam ya, seperti mendalami di dalam lautan ya, fa'afada wa amta, memberi faidah dan memberikan kenikmatan ya di dalam ilmu ini. Ya, wala yu'lam bi waqtihi anfa wal ahsan siyaqan minhu. Tidak diketahui pada waktunya yang lebih bermanfaat dan lebih bagus
ya siakon ya apa namanya kalimat-kalimat yang ditulisnya ya selain daripada beliau. Jadi antara kelebihan dari kitab ini adalah penulis mengemukakan suatu permasalahan ya di atas mazhab Malik, ya kemudian di atas berbagai pendapat para ahli fikih yang muktabar ya, yang diakui di apa di kalangan kaum muslimin. Ya, seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, ya, bin Hanbal, wa Ishaq bin Rohuyah, ya, atau Rohawe, Hasan al-Basri. Ini di antara mazhab lain yang tidak apa namanya tidak berkembang ya. Si Ishaq bin Rohawe gitu ya, Hasan al-Basri, Sufyan ats-Tsauri, Daud az-Zahiri. Ini Daud az-Zahiri masih ada ya. Al-Auza'i ya, dan selain mereka, walaupun mereka termasuk mazhab-mazhab yang punah ya, minal madzahibil munqaridah. Ya, wala yaktafi bidzalika baliyati ayan biar mujtahidin dimna hadhil madzahib min ashab, bahkan tidak cukup dengan para imam besarnya saja. Kadang beliau juga mengemukakan dari para ashab ya, murid-murid dari khususnya imam empat mazhab itu. Ya, karena terkadang murid-murid para imam mazhab juga tidak selalu sama pendapatnya, kadang ada berbeda gitu ya, berbeda dengan imamnya. Ya. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk membuka pintu istihad ya, dan eh, menyingkirkan taklid gitu ya. Beliau juga menggunakan ilmu seperti ilmu kedokteran, ilmu falak ya dalam memahami fikih ini ya, terus khususnya untuk memahami realitas itu kan perlu ilmu-ilmu lain ya. Karena ilmu fikih itu kalau dalam apa namanya sampai kepada kesimpulan itu kan seperti dalam ilmu mantik dikatakan antara muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro dan natijah ya. Di muqaddimah kubronya ya dari ilmu syariat, dari dalil ya Quran, Sunnah. Muqaddimah sugronya adalah dengan memahami realitas. Ya misalnya eh, kullu muskirin homrun wa kullu homrin apa wa kullu homrin haramun, misalnya setiap yang membukan itu homer dan setiap homer itu haram. Atau apa namanya misalnya nabid ya, an nabid muskir ya, kemudian kullu muskir haram, maka kesimpulannya nabid haram. Nabid itu perasaan kurma ya, yang memabukkan. eh, untuk mengetahui bahwa nabid itu memabukkan, maka itu butuh ilmu duniawi gitu ya untuk membuktikannya ya. Nah, sedangkan mengetahui bahwa homer atau yang memabukkan itu haram itu kan dari syariat. Ya, maka lahirlah kesimpulan fikih misalnya nabid itu haram. Gitu ya. Maka diperlukan seperti ilmu kedokteran untuk memahami misalnya hakikat-hakikat kedokteran. Ya, lalu kemudian ditinjau dalam ilmu syariat ya, dari syariatnya, lalu kemudian dihasilkanlah kesimpulan gitu ya. Begitu juga ilmu falak. Ya, misalnya ya dalam ijtihad beliau yang
landaskan kepada ilmu kedokteran, misalnya dalam permasalahan haid ya, haidnya wanita hamil. Apakah mungkin tidak ya wanita hamil itu haid? Ya, nah di sini membantu ya, sangat membantu sekali ilmu kedokterannya itu. Ya kata beliau, faya sebutu annal hamil tahid. Maka eh, apa namanya ditetapkan bahwa wanita hamil itu bisa haid. Idza kanat qawiyatal badan wal janin shaghiran. Apabila badannya memang kuat dan janinnya kecil. Nah, itu kan dibantu dengan ilmu kedokteran yang beliau kuasai. Ya, juga ilmu falak, ilmu astronomi juga membantu dalam ijtihad beliau, misalnya dalam tinjauan melihat hilal Ramadan sebelum tergelincirnya matahari. Ya, di mana beliau mengatakan alladzi yaqtadihil qiyas wa tajribah annal qamar la yura wa syamsu ba'du lam tagib wa la farqa fi hadza qabla zawal wala ba'dahu. Ya, yang dituntut oleh kias dan tajribah. Dan tajribah di sini adalah ilmu hasil eksperimen gitu ya. Bahwa bulan itu tidak terlihat ya dan matahari di sini intinya beliau menyebutkan kemungkinan ya tidak terlihat hilalnya itu tidak berbeda apakah itu sebelum tergelincir atau sesudahnya. Ya, jadi itu di antara contoh beliau menggunakan ya kemampuan ilmu beliau dalam ilmu kedokteran dan ilmu astronomi misalnya dalam melahirkan kesimpulan fikih. Nah, untuk perbedaan pendapat yang beliau kemukakan dalam kitab ini, beliau banyak merujuk kepada kitabnya Ibnu Abdul Bar ya, yaitu Al-Istidkar ya bi madzahibi ulama al-amsar bima tadammanahul muwatta min ma'ani ra'i wal athar. Ini syarah Muwatta ya, Ibnu Abdul Bar ulama besar di mazhab Maliki dan hafidh ya ahli hadis di Maghrib ya, Maroko. Bagaimana beliau sebutkan di akhir kitab Thaharah. Ya itu sangat cukup panjang lebar ya, itu syarah Muwatta. Jadi Ibnu Abdul Bar itu mensyarah Muwatta itu dengan dua kitab, bahkan ada kitab At-Tamhid dan ada kitab Al-Istidkar. Cuman sisi dominasinya berbeda. Kalau Istidkar itu lebih ilmu fikih, makanya di situ memuat perbedaan perkataan para ulama ya, pendapat para ulama. Nah, sedangkan Tamhid itu lebih kental nuansa ilmu hadisnya gitu ya. Nah, di antara istilah-istilah yang digunakan Ibnu Rus di dalam kitab Bidayatul Mujtahid ini ya, yang harus kita ketahui ketika beliau menyebut jumhur, ya kata jumhur itu maksudnya adalah para ahli fikih yang tiga itu Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah. Ya kalau Imam Ahmad kurang begitu sering disebutkan. Biasanya tiga ulama ini ya Imam Ahmad terkadang disebutkan sehingga memang pada awalnya kan Imam Ahmad lebih dikenal ahli hadis ya daripada ahli fikih gitu, tetapi ya tentu diakui Imam Ahmad bin Hanbal sebagai imam juga di dalam fikih sehingga membentuk mazhab tersendiri gitu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Ibnu Rus Al-Qurtubi menyebut ke hadis itu sabit ya, maksudnya adalah yang disepakati oleh Bukhari Muslim ya atau salah satunya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu ya ketika disebut sabit itu.
Beliau tidak begitu mendalam ya, walaupun tentu ada penguasaan yang cukup terhadap ilmu hadis, tapi tidak begitu mendalam ya untuk meneliti ya hadis-hadis, kesohihan hadis. Nah, ini juga yang menjadi sebab ya beliau ada kekeliruan ini dalam permasalahan akidah karena kurang begitu menguasai hadis-hadis dalam akidah begitu ya. Kalau beliau menyebut Al-Kufiyun, para ahli Kufah itu maksudnya Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya ya, karena Abu Hanifah itu di Kufah. Dan juga Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan itu ada dua, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Yainah ya. Dua-duanya ahli fikih. Hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim sebagaimana itu yang dikenal. Nah, beliau sering menyebut al-qadi, al-qadi, al-qadi. Qadi itu maksudnya dirinya sendiri. Karena beliau qadi ya, seorang hakim. Kalau disebut Abu Amr, Abu Umar ya maksudnya Abu Umar Yusuf ya, Abu Umar Ibnu Abdul Bar tadi penulis kitab Al-Istidkar. Ya, nah kemudian kita masuk sedikit ke muqaddimah mu'alif. Muqaddimah yang ditulis, jadi ada semacam ilmu usul fikih dulu ya, sebelum masuk kepada pembahasan fikih perbandingan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, alhamdulillah bijami mahamidi wassalatu wassalamu ala Muhammadin rasulihi wa alihi washabihi fa inna ghardi fi hadzal kitab an usabbita fihi li nafsi ala jihati tadhkira min masail ahkam muttafaq alaiha wal mukhtalaf fiha bi adillatiha wa tanbi ala naqdi fiha. Jadi kata beliau tujuan dalam penulisan kitab ini untuk menguatkan gitu ilmu pada yang ada pada diriku itu. Jadi karena kan menulis itu adalah untuk mengikat ilmu ya, maka dikenal dengan perkataan qaidul ilma bil kitabah. Ya, bahkan ada juga perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan pentingnya mengikat ilmu dengan tulisan karena ilmu itu kan buruan ya, ilmu saidun wa kitabatuhu qaidun. Menulisnya adalah pengikatnya. Termasuk kebodohan kata Imam Syafi'i itu ketika orang mendapat ilmu lalu tidak diikat, akhirnya lepas lagi gitu. Ya, dari permasalahan hukum yang disepakati dan diperselisihkan. Nah, ini menariknya di kitab Bidayatul Mujtahid ini kita akan mengetahui mana yang menjadi disepakati oleh para ulama, ya ijma para ulama, dan mana letak perbedaannya gitu. Kadang-kadang kita kalau bicara mazhab seringkali lihatnya perbedaan saja, padahal yang disepakatinya banyak. Ya, jadi kalau kita belajar fikih mazhab gitu dari kitab-kitab fikih mazhab itu kita tidak hanya mempelajari pendapat yang berbeda ya, yang di mazhab itu saja, tapi juga justru banyak yang disepakati yang akan kita temui di kitab-kitab mazhab lain yang sama gitu. Ya, dan juga memberikan apa peringatan ya terhadap perbedaan pendapat itu ya. Bagaimana usul-usul yang digunakan ya, wa ma yajri majrul usul wal qawaid lima asa an yari al masail min masail mantuq anha fi syari wa hadhihi masail fil aktsari al masail mantuq biha fi syari aw tata'alluq bil mantuq bihi ta'alluqan qariban wa al masail lati waqal ittifaq 'alaiha wa ishtahara al khilaf fiha bainal fuqaha al islamiyyin min ladun sahaba radhiyallahu anhum ila anfas taqlid. Jadi yang beliau sebutkan di dalam kitab Bid'atul Mujtahid ini tidak semua permasalahan fikih, tapi permasalahan yang mantuk saja yang disebutkan ya dalam teks ya dalam nas atau yang berkaitan erat dengan tidak semua permasalahan fikih. Ya nanti kita akan bahas ya pertemuan berikutnya tentang bagaimana cara ya diterima hukum-hukum syariat itu ya dan untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dulu ya karena durasi.
Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.